Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Bapak di kelas kimia. Hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan teori atom Niels Bohr ya. Jadi kita masuk ke pertemuan yang kedua di bab yang kedua ini. Setelah kemarin kita belajar tentang pengenalan partikel subatom dan notasi atom. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan sedikit memberikan gambaran bahwa sebenarnya ketika kita berbicara teori atom Niels Bohr, berarti kita telah melewati 3 teori atom yang lain. Tetapi di semester ini untuk kamu dilewatkan teorinya. Itu ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, dan teori atom Rutherford. Jadi yang ketiga teori ini tidak dibahas berkaitan dengan penyederhanaan KD di kurikulum masa pandemi ini ya. Nah, tetapi setidaknya dari 3 ilmuwan dengan gambar model atomnya masing-masing mungkin bisa diingat telah diambil sebuah kesimpulan dan semua ahli kimia sepakat bahwa yang namanya atom itu berarti tersusun atas 3 subpartikel ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kedudukan elektron di dalam atom. Nah, kalau proton dan neutron ini sudah jelas dia berada di inti atom. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana elektron tadi berada di dalam atom. Nah, di Rutherford sebenarnya sudah cukup digambarkan ada bentuk seperti lintasan yang masih acak di sana ya. Nah, tetapi banyak kelemahan yang dimiliki oleh Rutherford sehingga Niels Bohr melakukan penelitian nanti untuk atom hidrogen yang menghasilkan teorinya. Nah, bagaimana teori atom Niels Bohr? Sedikit gambarannya, berarti di sini kita punya gambaran, berarti model atomnya Niels Bohr itu seperti eh, lintasan tata surya ya, lintasan tata. Jadi di Niels Bohr inilah beliau memperkenalkan bahwa elektron itu berputar mengelilingi inti atom berada di garis orbitnya masing-masing atau nanti dikenal dengan istilah kulit. Nah, jadi dimulai dari mana ada diperkenalkan istilah kulit, yaitu di teori atom Niels Bohr. Ada istilah kulit. Nah, apa itu kulit atau bahasa Inggrisnya shell ya. Nah, kita akan lihat bersama, kita gambarkan model atomnya. Jadi seperti inilah gambar model atom Niels Bohr gitu ya. Ini inti atomnya misalnya. Kita gambarkan ini inti atomnya. Berarti elektron itu berputar mengelilingi inti. Nah, inilah yang dinamakan kulit itu. Ada kulit pertama, kulit kedua, enggak bulat ini ya. Nanti ini harusnya bulat ya. Ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Oleh Niels Bohr, kulit pertama ini nanti disebut dengan kulit K. Kulit K. Berarti kulit pertama ya, lambangnya N. Berarti ini adalah kulit pertama. Namanya kulit K. Nah, ini adalah kulit yang kedua, disebut nanti kulit L. Ini adalah kulit yang ketiga, oleh Niels Bohr disebut kulit M. Alfabet aja ini sebenarnya ya. Kemudian kulit keempat disebut kulit N. Kalau nanti ada lagi kulit berarti lanjut terus gitu ya, K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Nah, bagaimana kedudukan elektron di dalam setiap kulit ini? Maka Niels Bohr menggambarkan bahwa setiap kulit itu nanti harus memenuhi rumus untuk menentukan jumlah elektronnya. Nanti menggunakan rumus 2n pangkat 2. Oke, ini rumusnya 2n pangkat 2. Jadi maksudnya adalah misalnya kita ambilkan dia kulit yang pertama, ini kulit K, berarti ada berapa jumlah elektronnya?
kan n-nya 1, berarti 2 kali 1 pangkat 2, berarti 2 dikali 1 pangkat 2, 1. Berarti artinya di kulit pertama ini jumlah elektron maksimumnya hanya boleh 2 elektron. Oke. Di kulit kedua, berarti kalau kita buatkan, masukkan ke dalam rumus, berarti 2 dikali 2 pangkat 2. Karena n-nya 2. Berarti 2 dikali 2 pangkat 2, 4. Berarti di kulit kedua, jumlah elektron maksimum adalah 8 elektron. Nah, di kulit ketiga, berarti 2 kali n pangkat 2. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2, 9, berarti 18 elektron. Di kulit keempat, berarti di sini 2 kali 4 pangkat 2, berarti 2 dikali 4 pangkat 2, 16, berarti 32 elektron. Dan seterusnya untuk kulit yang berikutnya. Nah, maksudnya bagaimana? Berarti karena kulit K itu hanya berisi maksimal 2, berarti kalau kita buatkan, anggaplah ini elektronnya, berarti di sini ada 2 lingkaran merah, bulatan merah. Berarti ini elektron. Maksimum ya, diisi 2. Di kulit kedua diisi maksimum 8. Berarti kalau kita buatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Di kulit ketiga itu maksimum 18, berarti kita bisa buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 kenapa ini 11 12 13 14 15 16 17 18. Begitupun di kulit keempat, berarti nanti kita isi dengan 32 elektron. Itu maksimumnya. Maksimum dari elektron yang bisa menempati setiap kulit. Nah, menurut Niels Bohr, jadi nanti elektron yang mengelilingi inti atom ini, jika dia berputar sesuai dengan orbitnya atau dengan kulitnya, maka dia nanti tidak memancarkan energi, jadi energinya konstan. Tapi jika jadi elektron ini nanti ternyata dia menurut Niels Bohr itu bisa berpindah orbit, berpindah lintasan. Misalnya dia bisa turun ke kulit bawahnya, bisa turun ke kulit yang di bawah, misalnya kulit ketiga turun ke kulit kedua. Maka nanti ketika dia berpindah dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah, berarti nanti dia akan memancarkan elektron. Jadi kalau dia ke bawah berarti nanti akan memancarkan elektron. Memancarkan energi. Dan sebaliknya, jika misalnya dari 1 ke 2 misalnya, berarti nanti untuk bisa naik berarti dia membutuhkan atau menyerap energi ya, membutuhkan energi. Nah, kulit yang paling dekat dengan inti atom itu berarti energinya paling rendah gitu ya. Jadi untuk menghitung energi itu sebenarnya Niels Bohr sudah membuatkan rumus. Jadi untuk menghitung energi itu Niels Bohr sudah menurunkan rumus bahwa En itu sama dengan min 13,6 elektron volt dikali 1/n pangkat 2. Oke, ini rumus untuk menghitung energi. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat di sini, kita masukkan N itu kulit tadi. Jadi kalau seandainya kita masukkan ke kulit yang pertama, N-nya 1. Di kulit pertama kan berarti energinya adalah min 13,6 elektron volt dikali 1/n nya 1 pangkat 2 berarti 1, berarti energinya sebesar min 13,6 elektron
volt gitu ya. Jika nanti ternyata N-nya energi di kulit kedua, ya berarti E sama dengan min 13,6 elektron volt dikali 1/2 berarti min 13,6 dikali 1/4 gitu ya. Nah berapa ya, nanti misalnya kita cari, silakan dicoba cari nanti dapatnya. Oke, kita cari min 3,4 elektron volt, begitu seterusnya. Ingat di sini energinya negatif. Negatif ini menunjukkan bahwa elektron itu dia terikat dengan proton gitu ya, terikat dengan proton, sehingga kalau seandainya nanti nilainya positif berarti dia telah mengalami ionisasi. Nah antara min 13 dengan min 3 tentu lebih besar min 3. Jadi energi terendah itu adalah elektron yang berada paling dekat dengan inti atom. Jadi kalau seandainya kita disuruh membandingkan energi di kulit keempat berbanding kulit kedua, kira-kira bagaimana energi kulit keempat? Jadi energi kulit keempat tentu lebih besar ya. Semakin jauh kulitnya berarti energinya nanti akan semakin besar. Oke, seperti itu gambarannya tentang Niels Bohr. Nah, berarti nanti kita akan belajar mencoba mendistribusikan elektron yang dimiliki oleh suatu atom ya, dengan cara yang disebut nanti konfigurasi dengan cara kulit. Oke, demikian. Terima kasih. Silakan dipelajari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.